Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan dari studi kelayakan bisnis yang sudah kami buat. Untuk pelaporan kali ini kami melaporkan dari suatu usaha yang bernama Apotik Nusantara Bali. Untuk dari kelompok ini sendiri terdiri dari saya sendiri Muhammad Haikal Farhan Fajri, lalu ada Muhammad Andi Alvin Royan dan juga Ricky Sanjaya. Nah, untuk dari presentasi maupun laporan kali ini kami ajukan sebagai bagian dari pemenuhan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Engineering Mursyid Hasan Basri, STMT. Next. Baik, hal ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir, sektor farmasi di Indonesia termasuk di Bangka Belitung menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kemudian kita dapat ketahui bahwa ketersediaan layanan kesehatan di wilayah Bangka Belitung masih terbatas, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat lokal di sekitar Universitas Bangka Belitung. Nah, hal ini menghadirkan yang namanya Apotek Nusantara Bali, yang mana di sini bertujuan untuk menyediakan obat-obatan, suplemen, dan layanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas. Untuk target pasar utamanya sendiri merupakan mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung yang membutuhkan akses kesehatan cepat dan masyarakat lokal di sekitarnya. Di sini terdapat visi dan misi dari Apotek Nusantara Bali, yang mana visinya menjadi apotek terdepan di Bangka Belitung dengan layanan kesehatan berkualitas, terjangkau, dan mengedukasi penyakit untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, misi mereka sendiri yang pertama menyediakan produk kesehatan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kedua, memberikan layanan konsultasi dan edukasi kesehatan yang membantu masyarakat menjaga kesehatannya. Ketiga, menghadirkan jam operasional yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat lokal. Keempat, membentuk lingkungan kerja yang ramah, nyaman, dan profesional. Dan terakhir, berkolaborasi dengan komunitas kampus dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat. Pertama, tujuan. Memastikan mahasiswa dan masyarakat lokal memiliki akses mudah terhadap obat-obatan dan produk kesehatan. Kedua, meningkatkan kesadaran kesehatan melalui program edukasi dan konsultasi. Ketiga, menjadi pilihan utama dalam penyediaan layanan kesehatan di sekitar Universitas Bangka Belitung. Dan keempat, membangun bisnis yang berkelanjutan dengan menciptakan keuntungan stabil. Terakhir, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Baik, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya Haikal, yaitu tentang manfaat. Bagaimana mahasiswa memberikan akses cepat ke produk kesehatan atau mendukung kegiatan akademik. Bagi masyarakat lokal, mendapatkan layanan kesehatan dan dengan harga terjangkau dan dekat dengan tempat tinggal. Bagi kesehatan masyarakat, membantu masyarakat memahami pentingnya pencegahan penyakit, dan bagi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru dan bagi institusi pendidikan menjadikan mitra UMBB dalam promosi kesehatannya. Lanjut. Selanjutnya tentang analisis makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung stabil dengan angka 4,38% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peluang besar yang baik. Selanjutnya yaitu daya beli masyarakat. Inflasi terkendali memungkinkan harga obat-obat
obat-obat tetap kompetitif dan terjangkau. Demografis, populasi mencapai 1, juta jiwa dengan tingkat kesadaran kesehatan yang semakin tinggi. Sasaran pasar, mahasiswa UBB, keluarga muda, dan masyarakat lokal di sekitar kampus. Lanjut. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strategi atau kekuatan. Lokasi strategi dekat Universitas Bangka Belitung. Kedua, menyediakan produk kesehatan yang lengkap. Ketiga, jam operasional fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang selanjutnya, didukung dengan tenaga profesional yang kompeten. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Modal awalnya yang cukup relatif besar yaitu sekitar 905 juta. Yang kedua, ketergantungan kepada pasar lokal dan sekitar kampus. Lanjut. Opportunity atau peluang. Kolaborasi dengan Universitas Bangka Belitung untuk program kesehatan, memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan layanan, dan pasar digital memberikan peluang ekspektasi. Tren atau ancaman, persaingan dengan apotek lain, terutama yang memiliki jaringan cukup besar. Yang kedua, perubahan kebijakan regulasi kesehatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Riki Sanjaya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Andi. Baik, yang sekarang saya akan melanjutkan dari pembahasan operasional dan SDM. Yang pertama itu ada lokasi, uh, di mana kami memilih itu di sekitar kampus dan juga mudah dijangkau oleh mahasiswa dan masyarakat lokal yang ada di area kampus. Yang berikutnya itu ada proses operasional, di mana kami pengelola stok ini menggunakan sistem FIFO atau FIFO, yaitu di mana first in, first out, dan first expire, first out. Di mana di sini kami menggunakannya supaya barang yang pertama kali masuk bisa dikeluarkan dari sistem FIFO ini, dan FIFO ini di mana barang-barang yang mudah kadaluarsa seperti obat-obat yang cepat dari expirednya kami bisa mengeluarkan dulu supaya bisa meng mengantisipasi dari kadaluarsa dan persediaan barang di dalam apotek. Yang kedua itu layanan pelanggan meliputi konsultasi apoteker dan pengantaraan obat. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional, di mana kami menggunakan dari kasir itu seperti ada teknologi untuk seperti ada nota dan juga yang lainnya. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia, yaitu apoteker satu orang, yang sekitar gajinya kami asumsikan sekitar 4 juta per bulan. Dan juga kasir itu ada 2 orang, seperti kasir dan juga melayani setiap konsumen, 2 orang sekitar 3 juta per bulan. Jadi kami kira-kira dalam setahun itu sekitar uh, sekitar 120 jutaan yang kami akan keluarkan dari segi operasional kami. Yang berikutnya itu ada aspek pasar, di mana segmentasi pasar kami ini berfokus pada mahasiswa dan masyarakat lokal dan juga staf kampus seperti dosen dan juga yang lainnya. Yang kedua itu ada targeting, yaitu di mana kami fokuskan pada mahasiswa UBB yang kami asumsikan setiap tahun itu bergantian dari segi jumlah mahasiswanya. Kami asumsikan sekitar 4.000 orang. Dan masyarakat sekitar kampus di Balon Ijo sekitar 4.396 dari grafik yang kami temukan itu jumlah penduduk desa Balon Ijo dari perempuan dan laki-laki sekitar 2.260 dan 2.136. Yang untuk positioning menjadi apotek pilihan dengan layanan kesehatan dengan harga terjangkau dan lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh mahasiswa maupun dari eh, masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang ke berikutnya itu ada aspek pasar, di mana kebutuhan investasi kami sekitar 9 juta, 905 juta, tanah 500 juta, bangunan 300 juta, modal kerja 100 juta. Untuk proyeksi pendapatan harian dari penjualan kami itu dari apotek Bali sekitar 12 juta 800, untuk bulanan itu 384 juta, dan juga untuk penghasilan tahunan kami itu 4M 600 juta. Yang untuk proyeksi keuntungan kami itu setelah pajak itu kami hitung dari studi kelayakan kami dari Excel 3M 500 juta, dan juga untuk buyback playout dari hasil keuntungan yang dapat diperoleh dari apotek kami itu sekitar 3 bulan 3 hari.
Di sini kami ada menghitungnya dari Excel kami tentang tahun dari 10 tahun dan juga ada cash flow dari arus kas kami dan juga dari diskon 10% dan juga present value nilai sekarang. Nah, jadi sekitar yang kami hitung dari eh present value kami itu sekitar 5M per 480 juta sekian. Jadi hasil dari Excel kami itu eh, dinyatakan positif dan apotek kami ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Yang terakhir itu ada penutup. Apotek Nusantara Bali dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mahasiswa dan masyarakat lokal, menghadirkan layanan kesehatan berkualitas dengan potensi bisnis yang menguntungkan, dengan lokasi strategis dan strategi bisnis yang matang. Proyek ini berpeluang besar untuk sukses dan memberikan dampak positif pada masyarakat Bangka Belitung. Sekian dari pembahasan saya dan saya kembalikan kepada moderator, Saudara Hekal. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari laporan studi kelayakan bisnis dari usaha Apotek Nusantara Bali. Lebih kurangnya apabila ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Terlebih lagi apabila ada penghitungan yang kami rasa masih kurang maksimal, kami mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.